semuanya, semoga kalian yang menonton video ini sehat selalu dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Sebelum saya memasuki inti dari pembahasan video ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dengan NIM 213030702210. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Fakultas saya yaitu FISIP, jurusan saya yaitu Ilmu Administrasi Negara, dan kelas saya yaitu kelas B. Di video ini saya akan membahas tentang tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap masyarakat yang masih marak terjadi di Indonesia. Bagaimana sih pemerasan ini bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh para oknum polisi yang tidak bertanggung jawab? Pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bisa terjadi karena mereka memiliki kekuasaan yang lalu disalahgunakan untuk memeras pihak lain atau masyarakat untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Namun hal ini menimbulkan dampak merugikan dan memberikan tekanan ke pihak lain atau masyarakat. Menurut Mikel, bahwa kekuasaan atau power adalah sebuah mekanisme yang menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai sebuah alat untuk menegakkan kekuasaan yang lebih besar. Dapat kita simpulkan bahwa kunci dari tindakan pemerasan para oknum polisi ini bisa terjadi adalah kekuasaan yang mereka miliki. Tindakan pemerasan kepada warga atau masyarakat yang dilakukan oleh oknum polisi ini sering sudah terjadi, dan hal ini bukan hanya terjadi di satu daerah saja, tetapi di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oknum polisi yang melakukan ini bukan hanya satu atau dua oknum polisi saja. Pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi ini sudah banyak masyarakat yang telah menjadi korban dari tindakan pemerasan yang mereka lakukan. Sasaran pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi adalah para masyarakat kecil yang tidak terlalu mengerti hukum, bahkan tidak tahu hukum, dan juga masyarakat yang takut dengan pengaruh dan ancaman-ancaman dari oknum polisi ini. Dengan dua hal tersebut, mereka memanfaatkan untuk memeras korban agar memperoleh keuntungan diri sendiri. Yang para oknum-oknum polisi ini ambil atau peras dari masyarakat yang menjadi korban, biasanya sebuah uang, bahkan bisa berupa barang-barang berharga, dan juga bisa sampai sertifikat-sertifikat seperti sertifikat tanah. Sering terjadinya pemerasan dan banyak melakukan pemerasan oleh para oknum polisi yang bertugas di bidang lalu lintas atau polantas, dan juga oknum polisi yang menangani kasus-kasus yang ada di daerah-daerah. Pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi yang bertugas di polantas, jika oknum polisi ini menilang seorang pengendara yang melanggar lalu lintas, maka oknum polisi ini meminta sejumlah uang untuk damai dan menjamin agar pengendara dan yang melanggar lalu lintas ini bisa bebas dari masalah yang dia buat dan tidak jadi ditilang. Pemerasan oknum polisi yang menangani kasus-kasus yang ada di daerah-daerah, salah satunya contohnya, biasanya oknum polisi ini meminta imbalan kepada masyarakat yang mau meminta menangani kasus atau masalah mereka. Pemerasan yang dilakukan oleh para oknum polisi ini tidak bertanggung jawab ini membuat para masyarakat tidak percaya lagi dengan Polri. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya untuk memeras masyarakat kecil untuk memperoleh keuntungan mereka sendiri. Hal ini masih banyak terjadi di Indonesia. Pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi ini sangat merugikan masyarakat, dan hal ini juga membuat kurang percayanya masyarakat terhadap Polri yang disebabkan dari tindakan para oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Semoga pemerintah cepat
mencari solusi dari permasalahan ini dan diberi hukum yang setimpal dengan perbuatan mereka. Jika perlu, buat peraturan dan hukum seberat-beratnya agar tindakan pemerasan ini tiada lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.